Di depan semua orang, mereka memanggilku ayah. Namun di balik pintu rumah yang kubangun dengan keringat sendiri, menantuku meludahi gelas minumku setiap pagi dan anak-anak kandungku menghinaku sebagai beban yang harus segera musnah. Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuh rentaku yang bergetar karena cacian, aku sedang merekam setiap kebusukan mereka dan menyiapkan sebuah kejutan terakhir yang akan runtuhkan keserakahan mereka dalam semalam. Inilah kisahku, seorang ayah yang rela dihina habis-habisan demi menyelamatkan satu-satunya anak perempuannya yang tulus, meski nyawaku sendiri adalah taruhannya. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kota Anda hadir menyimak kisah ini. Dan jangan lupa subscribe di channel ini agar Anda tidak ketinggalan episode-episode drama kehidupan yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi kebaikan. Matahari di ufuk Salatiga sore itu tampak seperti emas yang mencair, perlahan tenggelam di balik megahnya Gunung Merbabu. Cahayanya yang jingga merayap masuk melalui celah ventilasi rumah tuaku di perumahan Taman Kenanga, menciptakan garis-garis panjang yang menari di atas lantai tegal tua. Aku duduk di kursi goyang kayu jati, satu-satunya benda yang masih setia menemaniku dalam sunyi. Setiap derit kursi ini adalah detak jantung rumah ini. Tua, renta, namun penuh dengan kenangan. 2 tahun sudah, Bu, bisiku pada udara kosong. Tanganku yang mulai keriput dan bergetar halus mengusap bingkai foto di atas meja kecil. Di sana, mendiang istriku tersenyum abadi. Sejak ia pergi, rumah ini berubah menjadi kotak musik yang kehilangan nadanya. Aku adalah seorang pensiunan teknisi pabrik yang terbiasa memperbaiki mesin-mesin besar. Namun aku tak pernah tahu cara memperbaiki rasa hampa yang terus menggerogoti dadaku setiap malam tiba. Hidupku adalah rangkaian rutinitas yang kususun serapi mungkin agar aku tak tersesat dalam kesedihan. Bangun sebelum fajar, menyeduh teh melati yang aromanya mengingatkanku pada pelukannya, dan memastikan mawar di halaman depan tetap mekar. Bagiku, kesepian bukanlah musuh. Ia adalah jubah yang kupakai dengan penuh martabat. Aku tak ingin menjadi beban bagi Nadia, putri semata wayangku. Aku ingin ia melihatku sebagai tiang yang tetap kokoh, meski fondasinya mulai rapuh oleh usia. Namun, sore itu, ritme kesunyianku pecah oleh derit pagar yang berkarat. Aku menyeret langkahku perlahan. Di sana, di balik jeruji besi pagar yang mulai kusam, berdiri Nadia. Wajahnya yang biasanya bersinar, kini layu. Matanya sembab seperti awan yang baru saja menumpahkan badai. Di sampingnya, Stans Raka, suaminya. Raka berdiri dengan bahu yang tegang dan koper-koper besar di sekelilingnya. "Ayah!" Suara Nadia pecah. Getarannya menyentuh sudut paling dalam di hatiku. Ia langsung menghambur ke pelukanku, membenamkan wajahnya di pundakku yang sudah tak lagi bidang. Aroma parfum mahalnya yang asing memenuhi indera penciumanku, bercampur dengan bau debu perjalanan. "Raka kehilangan pekerjaan ya? Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Boleh kami menumpang di sini?" Aku merasakan denyut jantungku melompat kecil. Sebuah peringatan dari organ tubuhku yang kian lemah. Ada rasa haru yang membuncah karena rumah ini akan kembali berdenyut. Namun, ada pula embusan angin dingin yang tak sengaja lewat di tengkukku saat mataku bertemu dengan mata Raka. Raka tersenyum, sebuah senyum yang teramat sopan. Namun, matanya tidak tersenyum. Matanya justru sibuk menyisir setiap sudut rumahku, menatap atap kayu yang masih kuat, dan hamparan tanah luas di samping bangunan utama. Ia menatap rumah ini bukan sebagai tempat berlindung, melainkan seperti seorang penilai harga yang sedang menaksir harta karun. "Masuklah, Nak," kataku lembut sambil mengusap punggung Nadia. "Rumah ini akan selalu menjadi pelabuhan bagi setiap lukamu." Aku membukakan pintu lebar-lebar, membiarkan mereka masuk ke dalam duniaku yang sunyi. Namun saat Raka melangkah melewati ambang pintu,
Aku merasakan kegelisahan yang tak mampu kujelaskan dengan kata-kata puitis manapun. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum santun menantuku itu, ada badai yang siap menghancurkan sisa-sisa ketenanganku. Aku tidak tahu bahwa air putih yang setiap pagi kugunakan untuk menelan obat jantungku akan segera berubah rasa. Malam itu, lampu ruang tamu menyala terang. Tapi hatiku justru merasa seolah sedang memasuki lorong yang paling gelap dalam hidupku. Cahaya itu memantul di mata Raka, menciptakan kilatan yang sulit kubaca, sementara Nadia sibuk menata barang-barang di kamar lamanya. Seharusnya aku merasa utuh. Bukankah ini yang diimpikan setiap orang tua di masa senja? Melihat anaknya kembali ke rumah, mendengar suara langkah kaki di lorong yang biasanya sunyi, dan merasakan napas kehidupan di bawah atap yang sama. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di ulu hatiku, sebuah getaran aneh yang lebih tajam daripada nyeri jantung yang biasa ku dapat. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan Raka membantu Nadia. Ia tampak begitu cekatan, begitu perhatian. "Istirahatlah sayang, biar aku yang merapikan sisanya," ucapnya dengan nada serak yang terdengar begitu tulus di telinga Nadia. Putriku tersenyum, sebuah senyum lega yang seolah berkata bahwa segalanya akan baik-baik saja selama mereka bersama. Sebagai seorang ayah, aku ingin mempercayai senyum itu. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa kecurigaanku hanyalah prasangka buruk dari seorang lelaki tua yang terlalu lama berteman dengan sepi. Namun, pengalamanku sebagai teknisi selama puluhan tahun telah mengajariku satu hal. Mesin yang paling halus suaranya, terkadang memiliki retakan tersembunyi di dalamnya. Saat Nadia masuk ke kamar mandi, kulihat perubahan itu. Raka tidak lagi merapikan baju. Ia berdiri di tengah ruang tengah, tangannya perlahan menyentuh dinding kayu jati yang kupasang sendiri 30 tahun lalu. Jarinya meraba ukiran di lemari pajangan, lalu matanya beralih ke sertifikat penghargaan dan foto-foto lama yang membingkai dinding. Tak ada rasa hormat di matanya. Yang ada hanyalah tatapan lapar. Seolah ia sedang menghitung berapa lembar uang yang bisa dihasilkan dari setiap jengkal kayu dan tanah yang kupunya. "Rumah ini cukup luas untuk daerah pinggiran seperti ini ya?" Suaranya tiba-tiba memecah keheningan, membuatku tersentak. Ia menoleh padaku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Rumah ini dibangun dengan keringat dan doa Raka. Bukan sekadar luasnya yang berharga, tapi kenangannya." Jawabku tenang, meski dadaku mulai terasa sesak. Ia hanya terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan logam berkarat. "Tentu, kenangan memang mahal harganya. Tapi di zaman sekarang, kenangan tidak bisa membayar tagihan, bukan?" Kata-katanya menggantung di udara malam, terasa dingin dan tajam. Aku hanya terdiam, memegangi dadaku yang mulai berdenyut nyeri. Aku berjalan ke arah meja makan, tempat gelas air putih dan kotak obat jantungku berada. Setiap malam, ritualku adalah meminum butiran penyelamat nyawa itu sebelum memejamkan mata. Saat aku hendak meraih gelas itu, Raka melangkah mendekat. "Biar aku yang siapkan airnya besok pagi ya. Ayah sudah tua, harus banyak istirahat. Biar aku yang mengurus semuanya di rumah ini sekarang," katanya sambil mengambil gelas itu dari tanganku. Tangannya terasa dingin saat bersentuhan dengan kulitku. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju dapur. Tawaran itu terdengar seperti pengabdian. Namun di telingaku, itu terdengar seperti sebuah pengambil alihan kekuasaan secara halus. Aku kembali ke kamarku dengan langkah berat, merebahkan tubuh di ranjang yang kini terasa lebih keras dari biasanya. Di balik dinding kamar, aku mendengar bisik-bisik mereka. Aku tak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, tapi nada bicara Raka terdengar mendesak, sementara Nadia hanya menjawab dengan gumaman lemah. Aku memejamkan mata, memohon pada Tuhan agar firasat ini salah. Aku ingin rumah ini menjadi tempat suci bagi anakku, bukan medan perang bagi menantuku. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa ketenangan yang kupupuk selama 2 tahun ini telah berakhir. Di bawah terang lampu yang menipu itu, aku mulai menyadari bahwa aku sedang memelihara sesuatu yang mungkin akan menghancurkanku.
Kegelapan malam merambat perlahan, menyelinap lewat celah jendela kamarku yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan suara jengkrik yang terdengar seperti rintihan. Aku berbaring terlentang, menatap langit-langit kamar yang mulai ditumbuhi bercak lembab, memikirkan bagaimana sebuah rumah yang dulunya penuh dengan tawa, kini terasa seperti sebuah sandiwara yang dipentaskan di atas panggung rapuh. Nadia, putri kecilku yang dulu sering tertidur di ceruk lenganku sambil mendengarkan dongeng tentang bintang, kini terasa begitu jauh, meski ia hanya tersekat satu dinding dariku. Aku bisa merasakan kesedihannya, sebuah beban berat yang ia pikul karena kegagalan ekonomi suaminya. Sebagai ayah, aku ingin sekali merengkuhnya, mengusap air matanya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, keberadaan Raka di antara kami seperti tembok kaca yang dingin. Aku bisa melihat putriku, tapi aku tak bisa lagi menjangkaunya dengan cara yang sama. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara denting piring di dapur. Sebuah pemandangan yang seharusnya menghangatkan hati, namun justru memicu debar tak menentu di dadaku. Aku keluar dari kamar, menemukan Raka sedang menyeduh kopi. Ia mengenakan kemeja rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang sedang tidak bekerja. "Selamat pagi, Ayah." Tidurnya nyenyak, sapanya tanpa menoleh. Suaranya datar, seolah ia adalah pemilik sah rumah ini yang sedang menyambut tamu lama. "Cukup nyenyak, Raka," jawabku singkat sambil melangkah menuju meja tempat obat-obatanku berada. Di sana, segelas air putih sudah tersedia, persis seperti yang ia janjikan semalam. Aku menatap air itu, terlihat jernih, murni, namun entah mengapa tanganku mendadak kaku saat hendak meraihnya. Ada rasa enggan yang tak rasional, seolah insting teknisiku mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak presisi dalam kebaikan yang mendadak ini. Nadia muncul dengan wajah yang masih pucat. Ia tersenyum tipis padaku, lalu duduk di samping suaminya. Ya, Raka sedang berusaha mencari peluang bisnis baru. Dia butuh tempat yang tenang untuk berpikir. Jadi mungkin kami akan sedikit sibuk di dalam rumah beberapa hari ke depan. Ucapnya pelan, matanya menghindari tatapanku. Ada nada memohon dalam suaranya, sebuah permintaan agar aku memaklumi segala keanehan yang mungkin terjadi. Aku hanya mengangguk. Apalagi yang bisa dilakukan seorang ayah selain memberi ruang bagi anaknya untuk bernapas? Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di halaman belakang, menyepi di antara tanaman mawar yang mulai meranggas. Di sana aku duduk di bangku kayu tua, membiarkan sinar matahari pagi menyentuh kulitku yang kusam. Dari posisi ini, aku bisa melihat melalui jendela ruang tengah. Aku melihat Raka sedang menelpon seseorang dengan nada bicara yang agresif. Tangannya bergerak-gerak kasar. Sesekali ia menunjuk ke arah kebun luas di belakang rumah, tanah warisan leluhurku yang selalu kujaga dengan tetesan keringat. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan, tapi ekspresi wajahnya adalah ekspresi seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Aku memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma tanah. Aku teringat pesan mendiang istriku. Rumah adalah tempat hati berlabuh, bukan tempat ego bertumbuh. Kini, aku merasa jangkar rumah ini mulai terlepas. Aku adalah seorang lelaki tua yang mencintai kesunyian. Namun aku mulai menyadari bahwa kesunyian ini adalah sebuah bom waktu. Aku kembali masuk ke rumah saat senja mulai menyapa, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang kecil namun fatal. Dompet yang kusimpan di laci meja rias tidak berada pada posisi yang sama saat kutinggalkan tadi pagi. Sebuah pergeseran kecil, hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk memberitahuku bahwa privasiku telah dilanggar. Hatiku terasa perih, bukan karena uang yang mungkin hilang, tapi karena kepercayaan yang mulai retak sebelum badai benar-benar datang. Aku berdiri mematung di depan laci yang sedikit terbuka itu, menatap ruang kosong di dalamnya, seolah-olah aku sedang menatap lubang hitam yang siap menelan seluruh kenanganku. Lembaran uang itu mungkin tak seberapa, hanya sisa pensiun yang kusisihkan untuk membeli pupuk mawar dan sedekah Jumat. Namun hilangnya mereka adalah pengkhianatan terhadap rasa aman yang selama puluhan tahun menyelimuti rumah ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungku yang mulai tidak beraturan. Sabar, Surya, bisikku pada diri sendiri. Mungkin aku hanya lupa.
Mungkin aku yang pikun. Namun, logikaku sebagai seorang teknisi menolak alasan itu. Aku tahu persis di mana aku meletakkan setiap baut, setiap kunci, dan setiap helai harga diri di rumah ini. Hari-hari berikutnya, suasana di perumahan Taman Kenanga tak lagi terasa sejuk. Ada mendung yang menggantung di bawah atap rumahku, meski langit di luar sana biru cerah. Raka mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi segan memerintahku dengan halus, seolah-olah aku adalah tamu di tanahku sendiri. Ayah, kalau bisa suara radio di pagi hari agak dikecilkan, aku sedang banyak urusan di telepon. Katanya dengan nada yang tajam, tanpa menoleh, sambil terus menatap layar laptopnya di ruang tengah. Aku hanya terdiam, mematikan radio tua yang biasanya menyiarkan gending Jawa kesukaanku. Satu-satunya suara yang membuatku merasa mendiang istriku masih ada di dapur. Aku mengalah, karena melihat Nadia yang tampak begitu tertekan. Putriku itu kini lebih banyak menunduk. Bahunya layu seolah memikul seluruh kegagalan suaminya di atas punggungnya yang kecil. Puncak dari kegelisahanku terjadi di suatu pagi yang dingin. Aku baru saja selesai mengerjakan sholat duha ketika rasa nyeri itu menyerang dadaku, seperti diremas oleh tangan besi yang dingin. Aku terhuyung menuju meja makan, mencari gelas air yang selalu disiapkan Raka sejak seminggu lalu. Ia memang tampak berbakti dengan selalu menyiapkan air minum untuk obat jantungku. Sebuah tindakan yang awalnya membuat Nadia tersentuh. Namun saat aku hendak menyesap air itu, mataku menangkap sesuatu. Raka berdiri di balik pilar ruang tengah, membelakangiku. Namun bayangannya jatuh di lantai tegel yang mengilap. Aku melihatnya menoleh ke arahku melalui pantulan cermin lemari tua. Ada senyum miring di wajahnya. Sebuah ekspresi yang memancarkan kebencian yang murni. Detik berikutnya aku melihat sebuah tindakan yang membuat darahku serasa membeku, melebihi dinginnya udara Salatiga. Sebelum ia menyerahkan gelas itu padaku beberapa menit yang lalu, aku sempat melihatnya, dalam bayangan yang samar namun nyata, meludah ke dalam gelas air putihku. Ia melakukannya dengan tenang, hampir tanpa beban, seolah itu adalah bumbu penyedap bagi penderitaanku. Tanganku bergetar hebat. Gelas di genggamanku terasa seperti bongkahan es yang membakar kulit. Aku menatap cairan jernih di dalamnya, yang kini terasa begitu menjijikkan dan penuh racun kebencian. Hatiku remuk sekejap itu juga. Bukan karena tindakan kotornya, melainkan karena kenyataan bahwa pria yang kuterima dengan tangan terbuka ini, pria yang dicintai putriku, ternyata menginginkan kehancuranku dengan cara yang paling rendah. Aku tidak meminumnya. Aku meletakkan gelas itu kembali ke meja dengan perlahan. Sangat perlahan. Seolah-olah aku sedang meletakkan bom yang siap meledak. Aku berbalik, berjalan menuju kamar dengan langkah yang berat dan jiwa yang teriris. Di dalam kegelapan kamar, aku bersimpuh. Tuhan, rintihku dalam tangis tanpa suara. Berikan aku kekuatan, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi apa yang tersisa dari martabat keluarga ini. Sejak detik itu aku tahu, aku tak bisa lagi menjadi ayah yang hanya diam dan menerima. Aku harus mulai mengumpulkan puing-puing bukti sebelum Raka benar-benar meruntuhkan seluruh hidup kami. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menutup kelopak, bayangan Raka yang meludahi gelas minumku muncul, seperti mimpi buruk yang nyata, menghujam jantungku lebih dalam daripada jarum medis manapun. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan doa-doa panjang di setiap sujud malamku. Keesokan harinya, aku mulai bergerak dalam bayang-bayang. Sebagai pensiunan teknisi, jemariku yang sudah bergetar ini ternyata masih menyimpan memori tentang bagaimana cara kerja sirkuit dan lensa. Aku teringat sebuah kamera pengawas kecil yang dulu pernah ku coba pasang untuk menjaga keamanan rumah, namun urung kugunakan karena aku terlalu percaya pada ketenangan lingkungan ini. Kini, benda itu menjadi satu-satunya saksi bisu yang bisa kuandalkan. Dengan napas yang kuatur agar tak terdengar, aku memasang perangkat itu di sudut tersembunyi ruang tengah, tersamar di balik tumpukan buku tua dan vas bunga yang sudah kering. Aku juga meletakkan perekam suara kecil di bawah meja makan, tempat di mana Raka sering berbisik-bisik dengan teleponnya saat ia mengira aku sedang terlelap di kamar.
Melakukan semua ini membuat hatiku perih. Aku merasa seperti seorang pengkhianat di rumah sendiri. Namun, bukankah seorang tabib terkadang harus membedah luka agar nanahnya bisa keluar? Ayah sedang apa? Suara Nadia tiba-tiba menyentak lamunanku. Ia berdiri di pintu, memegang keranjang cucian dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Hanya merapikan buku-buku lamana. Jawabku sambil memaksakan senyum yang paling tenang. Ayah ingin rumah ini tidak terlalu berdebu. Nadia mendekat, ia mengusap lenganku pelan. Maafkan kami, Yayah. Kehadiran kami pasti merepotkan Ayah. Raka sedang stres karena pekerjaan. Jadi kalau sikapnya kadang kasar, tolong dimaafkan. Mendengar itu, dadaku serasa dihantam godam besar. Putriku yang malang, ia sedang melindungi serigala yang siap menerkam ayahnya sendiri. Aku ingin sekali berteriak, menunjukkan gelas yang ia siapkan setiap pagi. Namun aku tahu, tanpa bukti yang kuat, kata-kataku hanya akan dianggap sebagai racun bagi rumah tangga mereka. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menelan kepahitan yang lebih pekat dari obat jantungku. Sore harinya, saat mereka pergi keluar, aku membuka rekaman pertama. Di sana, di layar kecil itu, aku melihat segalanya. Aku melihat Raka memeriksa lemari dokumenku. Jemarinya yang serakah membolak-balik sertifikat tanah dan rumah. Aku mendengar suaranya di telepon, dingin dan tanpa ampun. Tenang saja, orang tua itu tidak akan lama lagi. Rumah ini posisinya strategis. Begitu surat-suratnya kupindah namakan secara halus, kita bisa langsung cairkan dananya. Nadia, dia tidak perlu tahu. Dia terlalu bodoh untuk urusan begini. Duniaku serasa runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi tanganku yang gemetar. Bukan hanya hartaku yang ia incar, tapi ia juga sedang menginjak-injak kehormatan putriku. Raka bukan sekedar menantu yang sedang jatuh miskin, ia adalah pemangsa yang sedang menunggu mangsanya mati perlahan. Namun di tengah kehancuran hatiku, sebuah keteguhan muncul. Aku tidak akan membiarkan rumah ini dan masa depan Nadia menjadi tumbal bagi keserakahan pria itu. Aku menyimpan rekaman itu rapat-rapat. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang sebuah pelajaran terakhir yang harus kuberikan sebagai seorang ayah. Sebuah pelajaran tentang kebenaran yang harus ditegakkan, meski itu harus menghancurkan sisa-sisa kedamaian di hari tuaku. Di dalam kamar yang remang, aku duduk termenung memandangi bayang-bayang pepohonan yang bergoyang di balik jendela. Seolah mereka pun ikut bergidik mendengar rencana keji yang baru saja kubongkar. Hatiku bukan lagi sekadar retak, melainkan telah lumat menjadi abu. Namun dari abu itu aku membangun sebuah ketegaran yang baru. Hari-hari berikutnya, aku memakai topeng yang paling sempurna. Aku tetap menjadi surya yang rentah, yang pelupa dan yang patuh. Saat Raka menyodorkan gelas air yang beracun oleh hinaannya setiap pagi, aku menerimanya dengan tangan bergetar. Lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai, atau membuangnya ke pot mawar saat ia lengah. Maaf Haka, tangan ayah sudah semakin lemah, ucapku lirih, menatap matanya yang memancarkan kejengkelan yang disamarkan. Di balik permintaan maafku, aku sedang menghitung setiap detik pengkhianatannya. Aku mulai memperhatikan bagaimana Raka membawa beberapa lembar kertas bermaterai ke hadapan Nadia. Di bawah lampu ruang tengah yang mulai redup, ia membujuk putriku dengan lidah yang manis namun berbisa. Ini hanya dokumen administrasi untuk bantuan modal sayang. Kita butuh tanda tangan ayah sebagai pemilik rumah agar semuanya lancar. Kudengar suaranya merayu dari balik pintu yang sedikit terbuka. Nadia, yang hatinya semurni air pegunungan, hanya menatap suaminya dengan penuh harap. Apa ini aman, Mas? Ayah sangat mencintai rumah ini. Tentu saja aman. Ini demi masa depan kita juga, jawab Raka sambil mengelus rambut Nadia. Pemandangan itu membuat ulu hatiku nyeri luar biasa. Cinta putriku digunakan sebagai senjata untuk melubangi dinding rumahnya sendiri. Aku tahu, waktuku tidak banyak. Aku harus menjadi lebih cerdik dari serigala itu. Sebagai teknisi, aku tahu
bahwa untuk menangkap kerusakan pada sebuah mesin yang kompleks, kita tidak boleh menghentikannya secara kasar. Kita harus membiarkan mesin itu berjalan sampai ia menunjukkan titik lemahnya sendiri. Maka, aku mulai menyiapkan umpan. Aku meletakkan sebuah map coklat di atas meja kerjaku. Sengaja ku biarkan sedikit menyembul dari tumpukan koran lama. Di dalamnya, aku menyelipkan salinan sertifikat rumah yang sudah kupalsukan. Sebuah jebakan sederhana yang hanya akan dimakan oleh mereka yang hatinya dibutakan oleh ketamakan. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan melangkah. Aku ingin tahu apakah masih ada setitik nurani yang tersisa di balik dadanya yang dingin. Setiap malam sebelum tidur, aku bersujud lebih lama. Aku tidak meminta hartaku kembali. Aku hanya meminta agar Nadia dikuatkan saat kebenaran itu meledak nanti. Aku melihat mawar-mawarku di halaman mulai layu karena tak sempat kurawat dengan benar. Persis seperti perasaanku yang kian layu karena harus menghadapi kenyataan pahit ini. Namun aku tahu, terkadang sesuatu harus mati agar tunas yang baru bisa tumbuh lebih kuat. Raka kini mulai sering keluar malam. Mungkin menemui orang-orang yang ia sebut sebagai investor. Namun bagiku mereka tak lebih dari burung bangkai. Di rumah ini, aku sendirian dalam perjuanganku. Ditemani oleh rekaman suara dan video yang kian hari kian penuh dengan bukti-bukti busuk. Aku sedang menenun jaring kesabaran, menunggu waktu yang tepat untuk menarik talinya dan menunjukkan pada dunia, terutama pada putriku, siapa sebenarnya pria yang ia panggil suami. Hatiku ditarik oleh dua kekuatan yang sama besarnya. Logika yang memintaku untuk segera menghancurkan tipu daya Raka, dan hati seorang ayah yang tak tega melihat dunianya Nadia runtuh. Malam itu, gerimis mulai membasahi bumi Salatiga, membawa aroma tanah basah yang biasanya menenangkan, namun kali ini terasa seperti bau duka yang belum terucap. Nadia menghampiriku, membawakan secangkir teh hangat. Ia duduk di lantai, bersandar pada kakiku, persis seperti yang sering ia lakukan saat masih kecil dulu. Ya, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam suara rintik hujan. Apakah ayah bahagia kami di sini? Aku merasa ada sesuatu yang ayah sembunyikan. Ayah lebih banyak diam sekarang. Tanganku yang gemetar terulur, membelai rambutnya yang halus. Ayah hanya sedang menikmati sisa waktu, Nak. Kebahagiaan ayah adalah melihatmu aman. Hanya itu. Nadia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Raka bilang, jika bisnisnya kali ini berhasil, kami akan membelikan ayah kursi pijat yang baru. Dia bilang dia ingin menebus kesalahannya selama ini. Mendengar itu, dadaku seperti diiris sembilu. Ingin rasanya aku berteriak bahwa suami yang ia sanjung sedang merencanakan cara untuk mengusirku dari tanah ini. Ingin rasanya aku menunjukkan rekaman di mana Raka tertawa meremehkan ketulusan Nadia. Namun, melihat binar harapan di mata putriku, lidahku keluh. Aku terjebak dalam dilema yang paling menyakitkan. Haruskah aku menjadi pahlawan yang menghancurkan kebahagiaan palsunya? Atau menjadi saksi bisu yang membiarkannya perlahan menuju tebing kehancuran? Logikaku berkata, tunjukkan kebenarannya sekarang. Namun hatiku berbisik, biarkan dia merasa dicintai sedikit lebih lama lagi. Keesokan paginya, aku mendapati Raka sedang berada di ruang kerjaku. Ia tidak menyadari keberadaanku di ambang pintu. Tangannya memegang map coklat yang sengaja ku tinggalkan di sana. Map yang berisi salinan sertifikat palsu. Matanya berbinar penuh ketamakan. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang selama ini sering menghinaku dalam diam. Ia memotret lembaran-lembaran itu dengan ponselnya. Gerakannya terburu-buru, seperti pencuri yang takut fajar segera tiba. Aku mundur perlahan, kembali ke dapur dengan langkah yang terasa begitu berat. Di sana, di atas meja, terdapat gelas air minumku yang sudah disiapkan Raka. Aku tahu, di dalam air yang bening itu, ada kotoran yang ia masukkan sebagai tanda kebenciannya padaku. Aku menatap gelas itu cukup lama.
Kali ini, aku tidak membuangnya ke pot mawar. Aku memegangnya, membiarkan dinginnya kaca meresap ke telapak tanganku. Tuhan, bisikku dalam hati. Jika memang ini jalan yang harus kutempuh untuk menyelamatkan putriku, kuatkanlah hatiku agar tidak membencinya. Biarkan aku menerima setiap hinaan ini sebagai penebusan untuk kebutaan anakku. Aku meletakkan kembali gelas itu tanpa meminumnya. Titik balik itu telah tiba. Aku tidak bisa lagi sekadar ragu. Raka telah melangkah terlalu jauh. Dan aku harus memastikan bahwa saat ia terjatuh nanti, Nadia tidak ikut terseret ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Namun, setiap kali aku memikirkan momen konfrontasi itu, air mataku jatuh. Bukan karena takut kehilangan rumah, tapi karena aku tahu, setelah ini, senyum di wajah Nadia mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku berdiri di balik tirai jendela yang sudah mulai kusam, menyaksikan Raka pergi dengan terburu-buru mengenakan jaket kulitnya. Di bawah lampu jalan yang temaram, kulihat ia menemui seorang pria berbadan tegap di depan pagar rumahku. Mereka tidak bersalaman, namun ada pertukaran map yang membuat hatiku mencelos. Dari gerak-gerik mereka yang penuh kewaspadaan, aku tahu bahwa ini bukan sekedar urusan bisnis biasa. Ini adalah benang-benang hitam yang mulai terpintal melilit leher keluargaku. Sebagai seorang ayah yang menghabiskan sisa usianya di rumah ini, aku mengenal setiap suara dan aroma di sekitarku. Namun belakangan ini, rumah ini beraroma kecemasan. Setiap kali telepon rumah berdering dan segera diangkat oleh Raka dengan nada panik, aku merasakan firasat buruk itu semakin nyata. Maka, saat mereka berdua pergi ke pasar swalayan untuk membeli kebutuhan mingguan, aku menggunakan sisa tenaga di kakiku yang rentah untuk memeriksa meja kerja Raka. Tanganku gemetar saat membuka laci bawah yang biasanya dikunci, namun kali ini ia ceroboh. Di sana, di antara tumpukan brosur investasi bodong, aku menemukan lembaran kertas yang membuat nafasku sesak. Bukan sekedar rencana pengalihan nama sertifikat, tapi Raka telah menggunakan data pribadi Nadia, putriku yang lugu, untuk menjamin pinjaman ilegal dengan bunga yang mencekik leher. Angka-angka di kertas itu tampak seperti monster yang siap memangsa masa depan anakku. Astagfirullah Raka. Rintihku lirih. Air mataku menetes, membasahi tinta di atas kertas itu. Betapa teganya ia menjebak istrinya sendiri ke dalam lubang hitam yang tak berdasar. Nadia selama ini mengira suaminya sedang berjuang membangun masa depan. Sementara yang dilakukan Raka hanyalah membangun panggung sandiwara di atas tumpukan utang. Aku terduduk di lantai yang dingin, memeluk lututku yang linu. Rasa sakit di dadaku kembali datang. Namun kali ini bukan karena jantungku yang lemah, melainkan karena kenyataan bahwa aku sedang menyaksikan kehancuran putriku di tangan orang yang paling ia percayai. Di tengah isak tangisku, aku mendengar langkah kaki di teras. Mereka sudah pulang. Dengan cepat, aku merapikan laci itu dan kembali ke kursi goyangku, berpura-pura tertidur dalam balutan selimut tua. Aku mendengar tawa Nadia yang renyah. Suara yang biasanya menjadi obat bagiku, kini terdengar seperti denting gelas kaca yang retak. "Ayah sudah tidur, Mas," bisik Nadia lembut. Aku merasakan ia menyelimutiku lebih rapat. Kasihan ayah, dia terlihat sangat lelah belakangan ini. Dia hanya sudah tua, Nadia. Sudah waktunya dia melepaskan semua beban rumah ini kepada kita. Jawab Raka dengan nada yang datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku memejamkan mata erat berat, menahan sesak yang membuncah. Di balik kegelapan kelopak mataku, aku bersumpah. Aku mungkin seorang lelaki tua yang sudah rapuh, yang sering dihina dan diberi minum air yang tidak layak. Namun, selama darah masih mengalir di nadiku, aku tidak akan membiarkan tangan-tangan kotor itu menyentuh kebahagiaan putriku lebih jauh lagi. Aku harus segera bertindak, meski itu berarti aku harus menjadi orang yang paling dibenci Nadia saat kebenaran ini pertama kali terucap.
Malam itu, kesunyian rumah kembali terasa mencekam, seolah dinding-dinding kayu di rumah kenanga ini sedang menahan napas, ikut bersiaga bersamaku. Aku tidak lagi tidur dengan lelap. Pikiranku berkelana pada hari-hari ketika Nadia masih kecil. Ketika luka terbesarnya hanyalah lutut yang lecet karena terjatuh saat belajar bersepeda. Kini, aku melihat luka yang jauh lebih dalam sedang menganga di depannya, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Keesokan paginya, aku sengaja duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Aku ingin melihat sejauh mana Raka akan melangkah. Benar saja, ia datang menghampiriku dengan sebuah map di tangan dan pena yang terselip di sakunya. Wajahnya diatur sedemikian rupa, sebuah topeng kesantunan yang dipaksakan. "Ayah," suaranya lembut, namun bagiku terdengar seperti desis ular di balik semak mawar. Ayah dan aku sudah berdiskusi. Untuk mempermudah urusan renovasi atap rumah yang mulai bocor ini, kami butuh ayah menandatangani surat kuasa ini. Ini hanya formalitas ya, agar aku bisa mengurus semuanya tanpa merepotkan ayah yang sedang sakit-sakitan. Aku menatap mata menantuku. Tidak ada ketulusan di sana. Yang kulihat hanyalah ambisi yang membara untuk segera menukar tanah ini dengan lembaran uang demi melunasi hutang-hutang ilegalnya. Aku menoleh ke arah Nadia yang berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengangguk padaku dengan senyum penuh harap. Ia sungguh percaya bahwa suaminya sedang berusaha memperbaiki rumah masa kecilnya. "Boleh ayah baca dulu, Raka?" tanyaku pelan. Suaraku sengaja aku buat serendah mungkin. Wajah Raka sedikit menegang. Bahasanya terlalu teknis dan hukum ya. Ayah pasti pusing membacanya. Percaya saja padaku, ini demi kebaikan Nadia juga. Aku memegang pena itu. Ujungnya yang dingin menyentuh kulit jariku yang kasar. Aku tahu, jika aku menggoreskan namaku di sana, aku secara resmi menyerahkan seluruh hidupku dan masa depan Nadia ke tangan pria ini. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjebaknya. Aku telah mengganti isi map itu dengan dokumen lain saat ia lengah tadi malam. Sebuah surat pernyataan yang justru akan membongkar niat jahatnya jika ia mencoba membawanya ke notaris. Aku menandatanganinya dengan tangan yang sengaja aku buat gemetar hebat. Setiap tarikan garis namaku terasa seperti sebuah robekan di hati. "Sudah, Raka, semoga ini benar-benar membawa kebaikan," ucapku lirih. Raka menyambar map itu dengan kecepatan yang tidak wajar untuk seseorang yang hanya mengurus renovasi. Ia bahkan lupa mengucapkan terima kasih yang tulus. Ia langsung berbalik, memanggil Nadia untuk bersiap-siap pergi. "Kita harus segera ke kantor urusan itu, sayang," serunya dengan nada kemenangan yang tak tertahankan. Saat mereka berdua berangkat, aku berdiri di teras, menatap mobil mereka yang menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Aku baru saja melepaskan umpan terakhir. Aku merasa seperti seorang nahkoda yang sengaja membocorkan kapalnya sendiri demi membiarkan tikus-tikus di dalamnya muncul ke permukaan. "Tuhan," bisikku pada angin yang berembus membawa aroma hujan. "Jangan biarkan putriku hancur saat ia menyadari bahwa cinta yang ia jaga selama ini hanyalah sebuah pisau yang siap menikam punggung ayahnya. Kuatkan hamba untuk tetap berdiri tegak. Meski sebentar lagi aku harus kehilangan tempat berteduhku sendiri. Kini, panggung telah disiapkan. Semua bukti telah terkumpul dalam satu kotak rahasia di bawah tempat tidurku." Aku hanya perlu menunggu hingga esok pagi, saat kebenaran akan meledak dan menghancurkan segala kebohongan yang telah meracuni rumah ini. Malam ini terasa lebih panjang dari biasanya, seolah jarum jam di dinding ruang tengah sengaja melambatkan detaknya hanya untuk menyiksaku dengan ketidakpastian. Aku duduk di teras belakang, memandangi tanaman mawar yang kini merunduk layu, seolah mereka pun tahu bahwa esok hari rumah ini takkan lagi sama. Raka dan Nadia pulang saat larut malam. Dari balik dinding kamar, aku mendengar tawa Raka yang terdengar begitu asing, sebuah tawa yang syarat akan rasa puas setelah berhasil menggenggam apa yang ia dambakan. Aku bisa membayangkan ia sedang memandangi tanda tanganku di dokumen itu, menganggapnya sebagai kunci menuju harta yang melimpah,
tanpa ia sadari bahwa tanda tangan itu adalah sebuah segel bagi kehancurannya sendiri. "Mas begitu senang hari ini?" Suara Nadia terdengar lembut, penuh kasih yang murni. "Tentu saja sayang, besok segalanya akan berubah. Kita tidak akan lagi hidup dalam kekurangan di rumah tua yang pengap ini," jawab Raka. Kalimat "rumah tua yang pengap" itu menghujam jantungku. Rumah ini, tempat ia berteduh saat dunia membuangnya, ternyata baginya hanyalah sebuah beban yang harus segera ia lepaskan. Aku memejamkan mata, memeluk diriku sendiri di tengah kedinginan malam. Logika dan hatiku kembali berperang untuk terakhir kalinya. Logikaku berkata bahwa pria itu harus disingkirkan. Namun hatiku merintih membayangkan kehancuran yang akan menimpa Nadia. Apakah aku cukup kuat untuk melihat putriku hancur saat mengetahui suaminya adalah seorang predator? Apakah aku cukup tega menghapus senyum di wajahnya demi sebuah kebenaran? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, aku teringat pada gelas air yang ia ludahi setiap pagi. Aku teringat pada hinaan yang ia bisikan tepat di telingaku saat Nadia sedang di dapur. Aku teringat pada harga diri seorang ayah yang ia injak-injak demi ambisinya. Jika aku terus diam, aku bukan sedang melindunginya. Aku sedang membiarkan putriku berjalan menuju jurang dalam kegelapan. Aku bangkit dari kursi, melangkah menuju tempat tidur. Di bawah ranjang, kotak hitam itu menungguku. Di dalamnya tersimpan kamera tersembunyi yang merekam setiap tindakan kejinya, rekaman suara yang membongkar rencana pengusiranku, dan bukti pinjaman ilegal atas nama Nadia. Segalanya sudah lengkap. Aku akan menyerahkan semua ini bukan karena aku ingin melihat Raka menderita, melainkan karena aku ingin Nadia bangun dari tidurnya yang panjang. Besok, saat matahari Salatiga kembali menyapa, aku akan mengundang mereka untuk sarapan bersama, untuk terakhir kalinya dalam kedamaian semu ini. Aku akan menyajikan kebenaran di atas meja makan, pahit namun menyelamatkan. Aku tahu, setelah esok, mungkin aku tak akan lagi punya tempat di hati Nadia karena telah menghancurkan harapannya. Atau mungkin aku tak akan punya tempat lagi di rumah ini. Namun, seorang ayah tidak pernah memilih keselamatan dirinya sendiri di atas keselamatan anaknya. Tuhan, bisiku sebelum terlelap dalam doa yang basah. Esok, jadikanlah aku sekuat karang yang meski dihantam ombak besar, tetap tegak melindungi pesisir. Jangan biarkan Nadia ikut karam bersamaku. Pagi itu, udara Salatiga terasa lebih dingin, menusuk hingga ke sumsum tulangku yang tua. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan meja makan dengan ketelitian seorang teknisi yang sedang merakit mesin terakhirnya. Aku menyeduh teh melati, aroma yang dulu selalu membuat rumah ini terasa hangat. Namun kali ini uapnya terasa seperti kabut yang menutupi luka. Di tengah meja, aku tidak hanya meletakkan sarapan sederhana, tetapi juga sebuah amplop coklat. Kotak Pandora yang akan mengubah takdir kami selamanya. Nadia dan Raka keluar dari kamar dengan wajah yang kontras. Nadia tersenyum manis, sementara Raka tampak berseri-seri. Mungkin membayangkan dokumen yang aku tanda tangani kemarin akan segera cair menjadi tumpukan rupiah. "Wah, ayah semangat sekali pagi ini," sapa Nadia lembut sembari mengecup keningku. Aku memejamkan mata, merekam kehangatan itu untuk terakhir kalinya, karena aku tahu sebentar lagi badai akan memadamkannya. Raka duduk dengan angkuh. Ia meraih gelas air putih yang biasa ia siapkan untukku. Gelas yang sama yang selama berminggu-minggu ia kotori dengan hinaannya. Namun sebelum ia menyodorkannya padaku, aku menahan tangannya. Genggamanku kuat. Jauh lebih kuat dari yang ia duga dari seorang lelaki renta yang sering ia caci. Raka, sebelum aku meminum air ini, bisakah kau jelaskan satu hal padaku? Suaraku tenang, sedatar permukaan danau sebelum badai. Mengapa kau menaruh ludah di air obat jantungku setiap pagi? Apakah kau begitu merindukan kematianku, agar tanah ini segera berpindah tangan? Keheningan seketika membeku, gelas di tangan Raka gemetar. Wajah Nadia memucat, matanya beralih menatapku dan suaminya bergantian. "Ayah, bicara apa? Mas Raka tidak mungkin." "Tontonlah ini, nak." Aku memotong kalimatnya dengan hati yang hancur. Aku menyalakan tablet kecil yang sudah kusiapkan di atas meja. Layar itu menampilkan rekaman hitam putih yang sangat jelas.
Raka yang meludah ke gelas, Raka yang membongkar laci uangku, dan Raka yang berbisik di telepon tentang rencana menjual rumah ini, serta menjebak Nadia dalam utang pinjaman ilegal. Suasana meja makan yang biasanya tenang, kini berubah menjadi medan perang tanpa suara. Nadia menatap layar itu dengan tubuh yang bergetar hebat. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena kengerian yang luar biasa. Raka mencoba bangkit. Wajahnya yang semula santun kini berubah menjadi topeng kebencian yang mengerikan. "Kau, lelaki tua bangka!" Kau memata-mataiku, teriaknya. Suaranya melengking tinggi, menghancurkan sisa-sisa kehormatan yang ia punya. Ia tidak lagi mencoba mengelak, keserakahannya telah membuatnya kehilangan akal sehat. Aku menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Aku tidak memata-matai, Raka. Aku hanya sedang menjaga apa yang kau coba hancurkan. Dokumen yang kutandatangani kemarin, itu bukan surat kuasa. Itu adalah surat pernyataan pengakuan utang pribadimu yang disaksikan notaris di bawah tangan. Kau tidak akan bisa menyentuh rumah ini, dan kau tidak akan bisa menyeret Nadia lebih jauh. Nadia jatuh terduduk di lantai. Isak tangisnya pecah memenuhi ruangan. Ia melihat pria yang ia cintai berubah menjadi monster di depan matanya. Hatiku hancur melihat putriku rapuh. Namun aku tahu, ini adalah operasi jantung yang harus kulakukan, menyakitkan, berdarah secara emosional, namun perlu agar ia tetap hidup. Aku berdiri, menatap Raka dengan martabat yang tak tergoyahkan. Sekarang, pergilah, jangan bawa apapun kecuali pakaianmu. Rumah ini adalah tempat cinta, dan kau telah kehilangan hak untuk berada di sini. Kata-kataku menggantung di udara pagi yang kaku. Terasa seperti vonis mati bagi segala kebohongan yang ia bangun dengan rapi. Raka mematung, wajahnya yang semula memerah karena amarah, kini perlahan memucat, berganti dengan sorot mata liar seekor binatang yang terjepit di sudut gelap. "Kau pikir kau menang, tua bangka?" Raka mendesis, suaranya rendah dan penuh racun, tak lagi peduli pada topeng kesantunan yang telah hancur berkeping-keping di lantai meja makan. Ia menoleh ke arah Nadia yang masih bersimpuh di tegel dingin, bahunya terguncang oleh isak tangis yang menyayat hati. "Nadia, kau dengar itu? Ayahmu ingin mengusirku. Dia ingin menghancurkan pernikahan kita hanya karena sebuah video sampah." Nadia mendongak, matanya yang sembab menatap Raka dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perpaduan antara cinta yang sekarat dan kenyataan yang menghujam. "Video sampah, Mas." Suara Nadia serak, nyaris tak terdengar, namun syarat akan kekecewaan yang dalam. "Aku melihatmu meludahi gelas ayah dengan mataku sendiri di layar itu. Aku melihatmu menjebak namaku dalam utang yang bahkan tidak aku ketahui. Apakah itu yang kau sebut pernikahan?" "Itu untuk kita, Nadia." "Untuk masa depan kita," Raka berteriak, melangkah mendekat hendak menyentuh bahu Nadia. Namun putriku itu tersentak mundur, seolah tersulut api. Melihat pemandangan itu, dadaku terasa sesak. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka, menjadi dinding pemisah meski kakiku terasa seberat timah. "Jangan sentuh dia dengan tangan yang telah mengkhianati kepercayaan Raka," kataku dengan nada yang tetap tenang namun berwibawa. Masa depan tidak pernah dibangun di atas air mata orang tua dan penipuan terhadap istri. Raka tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Ia menunjuk ke arahku dengan jari yang bergetar. Rumah ini akan tetap hancur. Kau pikir kau bisa melunasi hutang-hutang atas nama anakmu ini sendirian? Kau hanya pensiunan lemah." Aku hanya menatapnya dengan rasa iba. Aku mungkin lemah, tapi aku tidak sendiri. Kebenaran adalah kawan yang paling setia di masa sulit. Nadia bangkit perlahan. Jemarinya yang gemetar menghapus air mata di pipinya. Ia berdiri di sampingku, menggenggam lenganku yang keriput. Genggamannya begitu erat, seolah aku adalah satu-satunya dahan tempat ia bergantung di tengah badai yang sedang meluluh lantakan dunianya. "Pergi, Mas," kata Nadia. Suaranya kini terdengar dingin dan tegas. "Ambil barang-barangmu. Aku lebih baik hidup dalam kemiskinan bersama ayah daripada hidup dalam kemewahan hasil dari luka-lukanya." Raka menatap kami berdua dengan kebencian yang murni. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia menyambar jaketnya dan melangkah kasar menuju kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Suara bantingan pintu terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian rumah kenanga.
Aku menoleh pada Nadia. Putriku itu langsung jatuh ke dalam pelukanku, menangis sejadi-jadinya di dadaku yang mulai ringkih. Aku mengusap rambutnya, membiarkan kemejaku basah oleh air matanya. Aku tidak berkata apa-apa, karena aku tahu, saat ini kata-kata hanyalah debu. Yang ia butuhkan adalah detak jantung ayahnya, yang meski sudah sakit-sakitan, masih akan tetap berdenyut, hanya untuk melindunginya. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan yang akan menguras sisa-sisa umurku. Suara deru mesin mobil Vaka yang meninggalkan halaman terdengar seperti suara robekan kain kafan di telingaku. Sebuah tanda berakhirnya sebuah babak, namun sekaligus pembuka bagi luka yang lebih dalam. Aku masih berdiri mematung di ruang tengah, memeluk Nadia yang tubuhnya terus bergetar hebat. Di rumah yang kini mendadak sunyi ini, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tidak beraturan, seperti mesin tua yang dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Sudah, Nah, sudah, bisikku lirih, meski suaraku sendiri terdengar seperti ranting kering yang nyaris patah. Aku mengusap punggungnya, mencoba menyalurkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, walau sebenarnya aku merasa jiwaku sendiri sedang luruh ke lantai. Nadia mendongak, matanya merah dan wajahnya sembab. Maafkan aku ya, aku telah membawa serigala ke dalam rumah kita. Aku begitu buta karena cinta, hingga tak melihat bagaimana ayah disakiti setiap hari di depan mataku sendiri. Tangisnya kembali pecah, sebuah penyesalan yang terlambat namun begitu tulus, hingga membuat dadaku serasa diremas. Aku membimbingnya duduk di kursi kayu lama, tempat mendiang ibunya dulu sering menjahit baju. Cinta tidak pernah salah, Nadia. Yang salah adalah ia yang menggunakan cinta sebagai topeng untuk keserakahan. Jangan salahkan dirimu atas duri yang dipasang orang lain di jalanmu. Namun, ketenangan yang kucoba bangun ini hanyalah kulit luar. Saat aku melangkah ke dapur untuk mengambilkan air minum bagi putriku, kali ini air yang murni, air yang kusiapkan dengan tanganku sendiri. Sebuah rasa nyeri yang luar biasa tajam menghujam dadaku. Pandanganku mendadak kabur. Warna-warna di sekitarku memudar menjadi abu-abu. Aku berpegangan erat pada pinggiran meja, membiarkan kuku-kukuku menancap di kayu jati yang keras, agar aku tidak jatuh di depan anakku. Aku tahu, mesin di dalam dadaku ini sudah mulai lelah. Rentetan stres, hinaan, dan konfrontasi hebat beberapa jam lalu telah menguras cadangan nyawa yang kusimpan rapat-rapat. Tapi aku tidak boleh tumbang sekarang. Belum. Masih ada tumpukan surat hutang pinjaman ilegal yang mencatut nama Nadia yang harus kuselesaikan. Masih ada masa depan putriku yang harus kupastikan berdiri di atas tanah yang kokoh sebelum aku benar-benar berpulang. Ayah? Ayah baik-baik saja? Suara Nadia terdengar cemas dari ruang tengah. Aku menarik napas panjang, menelan rasa sakit itu bersama dengan ludahku yang terasa pahit. Hanya sedikit pening, Nak. Efek udara pagi. Bohongku. Sebuah kebohongan demi cinta yang paling suci. Aku kembali padanya dengan segelas air dan senyum yang paling tegar yang bisa kurakit. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan membongkar koper-koper Raka yang tertinggal, menemukan lebih banyak bukti kebusukan, surat panggilan hutang, kartu kredit yang sudah limit, dan rencana penjualan rumah ini secara bawah tangan. Setiap kertas yang kami temukan adalah satu tusukan lagi bagi hati Nadia dan satu beban lagi bagi jantungku. Malam kembali jatuh di Salatiga. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku memandangi putriku yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang masih terlihat seperti gadis kecilku yang dulu. Aku menyadari bahwa waktu yang kumiliki mungkin tidak akan sampai melihat fajar di bulan depan. Aku harus segera menyusun rencana terakhir, sebuah pengorbanan yang akan memastikan Raka tidak akan pernah bisa menyentuh Nadia lagi, meski harganya adalah napas terakhirku. Di tengah keheningan malam yang menusuk, aku menyeret langkahku menuju meja kerja tua di sudut kamar. Setiap jengkal lantai yang kupijak terasa seperti hamparan paku tak kasat mata. Tubuhku seolah memberontak, memberitahuku bahwa waktu bukan lagi sekadar angka, melainkan pasir yang hampir habis di dalam jam kaca. Aku menyalakan lampu meja yang temaram,
membiarkan cahayanya menyinari tumpukan dokumen yang akan menjadi pelindung terakhir bagi putriku. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mulai menuliskan surat pernyataan. Aku tidak menulis tentang kemarahan, tidak pula tentang dendam yang membakar. Aku menuliskan sebuah kebenaran hukum bahwa segala pinjaman yang dibuat Raka atas nama Nadia adalah cacat hukum karena dilakukan dengan paksaan dan pemalsuan yang telah kukumpulkan buktinya. Aku menyertakan rekaman digital dalam sebuah kartu memori kecil yang kuselipkan di antara kertas-kertas itu. Setiap goresan tinta di atas kertas putih ini terasa seperti tetesan darah dari jiwaku. Perih, namun aku melakukannya dengan keikhlasan yang purna. Tiba-tiba, pintu kamarku berderit pelan. Nadia berdiri di sana, terbungkus selimut wol tuanya. Matanya yang sembab menatapku dengan penuh kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan lagi. "Ayah, kenapa belum tidur?" Ini sudah hampir subuh. Suaranya lirih, bergetar tertiup angin malam yang menyelinap masuk. Aku segera menutup map coklat itu, mencoba menyembunyikan wajahku yang mungkin sudah sepucat kertas di depanku. Hanya sedikit urusan administrasi, Nak. Ayah ingin memastikan semuanya bersih, agar kau bisa memulai hidup yang baru tanpa bayang-bayang hutang itu. Nadia mendekat, lalu ia berlutut di samping kursiku. Ia meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat, seolah takut. Jika ia melepasnya, aku akan menguap menjadi kabut. "Ayah, tolong jangan berbohong lagi padaku." Nafas ayah terdengar berat, dan tangan ayah sangat dingin. "Kita ke dokter besok pagi ya. Aku tidak ingin kehilangan ayah setelah aku kehilangan segalanya." Aku menatap mata putriku, dan untuk sejenak, aku melihat dunia yang ingin tetap kupertahankan. Namun rasa perih di dadaku kembali datang, lebih tajam dan lebih menghimpit dari sebelumnya. Seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungku tanpa ampun. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kaku. Ayah hanya lelah, Nadia. Setelah semua ini selesai, ayah akan istirahat panjang. Ayah janji. Nadia menangis lagi. Kepalanya bersandar di pangkuanku. Aku tidak butuh rumah ini ya. Aku tidak butuh harta. Aku hanya butuh ayah. Kata-katanya membuat air mataku luruh. Aku mengelus rambutnya, merasakan setiap helainya sebagai anugerah terindah dalam hidupku. Aku menyadari bahwa pengorbananku hampir mencapai puncaknya. Aku telah menyiapkan segalanya. Aku telah menghubungi kawan lamaku yang seorang pengacara untuk memproses laporan penipuan Raka esok pagi. Namun, di saat yang sama, aku merasakan sebuah tarikan lembut dari alam lain. Sebuah ajakan untuk pulang ke pelukan ibunya Nadia. Aku tahu, esok bukan hanya akan menjadi hari kebebasan bagi Nadia dari jeratan Raka, tapi juga mungkin menjadi hari di mana aku harus melepaskan genggaman tangan ini untuk selamanya. Di bawah langit Salatiga yang mulai memutih karena fajar, aku memeluk putriku dengan sisa tenaga yang kupunya. Menyadari bahwa mencintai terkadang berarti harus berani meninggalkan demi keselamatan mereka yang dicintai. Pelukan itu terasa begitu lama, seolah waktu sengaja berhenti untuk memberiku kesempatan menghirup aroma rambut Nadia yang mengingatkanku pada aroma hujan di kebun mawar kami. Dadaku semakin sesak, namun ada sebuah kedamaian yang aneh merayap di sela-sela rasa sakit itu. Tugasku hampir selesai. Fondasi pertahanan untuk putriku sudah kupasang dengan kokoh, meski aku harus menggunakan sisa-sisa nyawaku sendiri untuk memahatnya. Pagi itu, aku meminta Nadia untuk mengantarku ke kantor sahabat lamaku, Pak Baskara, seorang pensiunan jaksa yang kini membuka biro bantuan hukum kecil di tengah kota. Dengan langkah yang tertatih, aku membawa map coklat berisi seluruh bukti kejahatan Raka, mulai dari rekaman ludah di gelas airku, hingga bukti pemalsuan tanda tangan dan pinjaman ilegal yang menjerat nama Nadia. "Ayah, kenapa wajah ayah semakin pucat?" tanya Nadia dengan nada cemas yang menyayat hati saat kami berada di dalam taksi. Ia menggenggam tanganku, dan aku bisa merasakan air matanya yang jatuh di punggung tanganku yang dingin. "Ayah hanya sedikit mengantuk, Nak," bisikku,
memberikan senyuman terbaik yang bisa dirakit oleh seorang pria yang sedang sekarat. Setelah kita menyerahkan map ini, beban di pundak ayah akan benar-benar terangkat. Sesampainya di sana, aku menyerahkan segalanya pada Baskara. Aku meminta satu hal padanya. Pastikan Nadia terlepas dari semua hutang itu. Dan pastikan rumah di Taman Kenanga tidak akan pernah bisa disentuh oleh siapapun kecuali Nadia. Baskara menatapku dengan mata yang basah. Ia mengangguk seolah mengerti bahwa ini adalah amanat terakhir dari seorang sahabat. Saat kami keluar dari gedung itu, aku merasa seolah-olah seluruh kekuatanku menguap bersama angin pegunungan yang berembus. Aku meminta Nadia membawaku ke sebuah taman kecil di pinggiran kota yang menghadap ke arah Gunung Merbabu. Aku ingin melihat keindahan ciptaan Tuhan untuk terakhir kalinya bersama harta karun terbesarku. Kami duduk di bangku kayu yang menghadap lembah hijau. Matahari mulai meninggi, menghangatkan kulitku yang kusam. Nadia, panggilku lirih. Suaraku nyaris hilang ditelan semilir angin. Maafkan ayah jika rumah yang kita cintai itu harus menjadi saksi penderitaanmu. Tapi ingatlah, dinding rumah itu hanyalah kayu dan batu. Rumah yang sebenarnya adalah cinta yang ayah tanam di dalam hatimu. Nadia mulai terisak. Ia membenamkan wajahnya di bahuku. Ayah bicara apa? Kita akan pulang. Kita akan merawat mawar lagi. Kita akan... Tidak sayang, potongku lembut. Aku merasakan sebuah kebas yang hebat mulai menjalar dari kakiku menuju dada. Rasa sakit yang tadi menghimpit kini berganti menjadi rasa ringan yang luar biasa. Aku melihat bayangan mendiang istriku berdiri di ujung lembah itu, tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku. Aku menghela nafas panjang untuk terakhir kalinya. Sebuah nafas yang tidak lagi terasa sesak. Aku menutup mataku perlahan, membiarkan kehangatan matahari pagi mencium wajahku. Di telingaku, suara tangis Nadia terdengar semakin jauh, digantikan oleh simfoni indah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Aku telah menyelamatkannya. Dan kini, aku diizinkan untuk beristirahat di tempat di mana tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi rasa sakit, dan tidak ada lagi air mata. Segalanya mendadak menjadi begitu terang. Sebuah cahaya putih yang lembut menyelimuti pandanganku, menghapus bayang-bayang kelabu dari rumah tua di Taman Kenanga. Aku tidak lagi merasakan linu di tulangku, tidak juga sesak yang menghimpit jantungku. Aku merasa ringan, seperti kelopak mawar yang terbawa angin sore, melayang bebas menuju keabadian. Namun, di antara kedamaian yang baru kutemukan, aku masih bisa mendengar suara itu. Suara yang paling kucintai di bumi. Ayah, ayah, bangun ya. Jangan tinggalkan aku sekarang, jerit Nadia. Suaranya pecah, membelah kesunyian taman, bergema di antara lembah merbabu. Aku melihat diriku sendiri dari atas. Aku melihat seorang lelaki tua yang tampak sangat lelah, sedang bersandar di bahu putrinya, dengan mata terpejam dan senyum yang sangat tipis di bibirnya. Aku melihat Nadia memeluk tubuh ringkih itu, mengguncang-guncangnya dengan harapan ada satu lagi tarikan napas yang tersisa. Hatiku, jiwaku, terenyuh melihat kesedihannya. Namun aku tidak bisa lagi kembali ke raga yang sudah menyelesaikan tugasnya itu. Perjalanan ini berlanjut ke sebuah tempat yang lebih sunyi. Aku melihat rumah kami, rumah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Raka, kini dikerumuni orang-orang berbaju hitam. Aku melihat keranda kayu diangkat melewati pintu pagar yang dulu kubuka untuk menyambut petaka. Di sana, Nadia berdiri dengan kerudung hitam, wajahnya pucat pasi. Namun ada sebuah ketegaran baru yang mulai tumbuh di balik matanya yang bengkak. Raka tidak ada di sana. Pria itu telah lari bersama ketakutannya sendiri, diburu oleh bayang-bayang hukum yang telah kusiapkan dengan rapi. Saat tubuhku perlahan diturunkan ke liang lahat, ke pelukan bumi Salatiga yang sejuk, aku merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Nadia. Aku berbisik melalui semilir angin yang mengusap pipinya. Jangan takut nak,
Ayah tidak pergi. Ayah hanya berpindah tempat ke dalam setiap doa yang kau panjatkan. Setelah pemakaman usai dan pelayat terakhir pergi, Nadia kembali ke rumah yang kini terasa sangat luas dan kosong. Ia duduk di kamarku, di atas ranjang yang masih berbau minyak kayu putih dan aroma masa tuaku. Ia menemukan sebuah amplop kecil yang sengaja kuselipkan di bawah bantal. Sebuah pesan yang kutulis tepat sebelum aku menyerahkan seluruh bukti pada Pak Baskara. Nadia membukanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya, selain sepucuk surat, ada sebuah kunci kecil untuk kotak kayu di bawah lantai ubin dekat lemari. Untuk putriku, Nadia, tulisku dalam surat itu. Jika kau membaca ini, berarti ayah sudah bertemu kembali dengan ibumu. Jangan tangisi rumah yang sepi, karena rumah ini sekarang benar-benar milikmu. Tanpa beban, tanpa hutang, dan tanpa orang yang menyakitimu. Di bawah lantai ini, ayah menyimpan sisa tabungan yang tidak pernah diketahui Raka. Cukup untukmu memulai kembali hidupmu. Jadilah kuat mawar kesayangan ayah. Cintamu adalah harta paling berharga yang pernah ayah miliki. Nadia mendekap surat itu di dadanya, menangis sesenggukan dalam kesunyian kamar. Dan di sana, di ambang pintu yang remang, aku berdiri sebentar dalam wujud cahaya. Memastikan putriku telah menemukan senjatanya untuk melanjutkan hidup, sebelum aku benar-benar melangkah masuk ke dalam dekapan abadi istriku. Aku melihatnya bangkit dengan sisa tenaga, menyeka air mata dengan punggung tangannya, lalu melangkah menuju ubin dekat lemari yang kusebutkan dalam surat. Dengan ujung gunting tua, ia mencongkel ubin itu, hingga menemukan kotak kayu kecil yang telah kusimpan selama belasan tahun. Sebuah rahasia yang kujaga bahkan dari embusan angin sekalipun. Saat penutup kotak itu terbuka, cahaya lampu kamar memantul pada beberapa perhiasan peninggalan ibunya dan buku tabungan atas Nadia sendiri, yang saldonya cukup untuk melunasi sisa badai yang ditinggalkan Raka. Namun, kenyamanan itu tak bertahan lama. Sebuah suara gedoran kasar di pintu depan menghancurkan kesyahduan malam. Itu adalah suara yang sangat kukenali. Suara yang selalu membawa aroma duri ke dalam rumah ini. Nadia, buka pintunya. Aku tahu orang tua itu sudah mati. Sekarang berikan surat rumah itu padaku. Teriak Raka dari balik pagar. Ia datang seperti burung bangkai yang mencium aroma kematian. Mengira bahwa dengan kepergianku, benteng pertahanan rumah ini telah runtuh. Aku berdiri di samping Nadia, meski ia tak dapat melihatku. Aku membisikkan keberanian ke dalam relung jiwanya. Nadia tidak lagi gemetar seperti hari-hari sebelumnya. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang tenang, hampir puitis dalam ketegasannya. Ia membuka pintu itu lebar-lebar, membiarkan cahaya lampu ruang tamu menerangi wajah Raka yang tampak kusam dan berantakan. Kau tidak punya tempat lagi di sini, Raka, ucap Nadia. Suaranya tidak lagi pecah, melainkan terdengar seperti denting logam yang kokoh. Jangan sombong, Nadia. Kau tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Ayahmu yang lemah itu sudah jadi tanah. Raka mencoba merangsek masuk, namun Nadia tetap berdiri tegak di ambang pintu. Ayahku tidak pernah lemah, balas Nadia dengan tatapan yang menghujam. Dia adalah orang paling cerdas dan paling berani yang pernah kukenal. Dan dia sudah menyiapkan segalanya sebelum dia pergi. Nadia mengangkat ponselnya, menunjukkan pesan teks dari Pak Baskara bahwa laporan kepolisian atas penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan Raka telah resmi diproses. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini, Raka. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan menghabiskan sisa umurmu di balik jeruji, persis seperti rencanamu untuk mengurungku dalam hutang. Raka tertegun. Matanya membelalak melihat keberanian di mata istrinya. Sebuah keberanian yang ia kira telah ia jinakan. Ia menatap ke dalam rumah, ke arah kursi goyangku yang kosong, dan entah mengapa, ia tiba-tiba mundur selangkah. Mungkin ia merasakan kehadiranku, atau mungkin ia baru menyadari bahwa seorang ayah yang sudah tiada pun masih bisa melindungi anaknya melampaui batas kematian. Dengan umpatan yang tertahan dan wajah yang penuh ketakutan, Raka berbalik lalu berlari menghilang ke kegelapan malam, menjauh dari perumahan Taman Kenanga.
Nadia menutup pintu itu perlahan, lalu menguncinya. Ia bersandar di balik pintu, merosot pelan hingga duduk di lantai. Namun kali ini ia tidak menangis karena kalah. Ia menangis karena ia akhirnya bebas. Aku mengusap kepalanya dengan jemari cahayaku untuk terakhir kalinya. Tugasku benar-benar telah usai. Aku melihat mawar-mawar di halaman depan seolah mulai menegakkan tangkainya kembali di bawah sinar rembulan. Aku tersenyum, lalu perlahan memudar, menyatu dengan keheningan malam yang kini terasa begitu suci. Nadia telah menang, dan aku bisa beristirahat dengan tenang di pelukan semesta. Namun meski ragaku telah menyatu dengan bumi Salatiga yang sejuk, jiwaku masih sering singgah di antara kelopak mawar yang kini mulai kembali bersemu merah di halaman depan. Aku melihat rumah tua ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai bangunan kayu yang rapuh, melainkan sebuah kapal yang telah berhasil melewati badai paling ganas. Kesunyian yang dulu terasa hampa, kini berubah menjadi kesunyian yang penuh doa, sebuah ketenangan yang mahal harganya. Pagi ini, aku menyaksikan Nadia duduk di teras dengan segelas teh melati di tangannya. Ia mengenakan daster lama ibunya, sebuah pemandangan yang membuat hatiku bergetar dalam kedamaian. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak ada lagi bayang-bayang pria yang pernah menghina martabat ayahnya di rumah ini. Raka kini hanyalah sebuah nama dalam tumpukan berkas kepolisian, sebuah masa lalu yang pahit, namun memberikan pelajaran tentang bagaimana cara membedakan antara kasih sayang dan keserakahan. "Terima kasih ayah," bisik Nadia lembut pada angin yang berembus pelan. Ia mengusap permukaan meja jati yang dulu menjadi saksi bisu konfrontasiku dengan Raka. Aku ingin sekali membalas bisikannya, memberitahunya bahwa akulah yang seharusnya berterima kasih. Melalui dirinya, aku belajar bahwa pengorbanan seorang ayah tidak pernah sia-sia. Aku belajar bahwa diamnya seorang orang tua bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah strategi cinta untuk mengumpulkan kekuatan demi melindungi buah hatinya. Hinaan yang kuterima, air minum yang ia kotori, dan cacian yang sempat menyayat hatiku, kini semua itu telah luruh menjadi debu yang tersapu oleh ketegaran Nadia. Aku melihatnya mulai menata kembali hidupnya. Ia tidak lagi mencari kemewahan yang menipu. Ia lebih memilih merawat sisa-sisa kenangan yang ada. Ia mulai memperbaiki atap yang bocor dengan uang yang kutinggalkan. Namun ia tetap mempertahankan ukiran kayu yang kubuat dengan tangan sendiri. Ia menjaga warisan ini seolah ia sedang menjaga nyawaku yang masih tersisa di dalamnya. Di alam cahaya ini, aku menyadari bahwa warisan terbaik seorang ayah bukanlah tanah atau emas, melainkan martabat dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Aku telah memberikan pelajaran terakhir yang paling berharga, bahwa kejahatan mungkin bisa menang dalam hitungan detik, namun kebenaran akan berdiri tegak dalam keabadian. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Nadia berjalan ke kebun belakang. Ia menyirami bunga-bunga mawar dengan penuh kasih, persis seperti yang sering kulakukan dulu. Aku berdiri di sampingnya, meski hanya sebagai desir angin yang menggerakkan ujung rambutnya. Di sini, di rumah kenanga ini, aku belajar bahwa kematian hanyalah sebuah pintu. Di seberangnya, aku masih bisa melihat buah dari benih kesabaran yang kutanam dengan air mata. Nadia telah menjadi mawar yang kuat. Mawar yang durinya kini mampu melindunginya dari serigala-serigala lain di masa depan. Aku melihatnya dari balik tirai cahaya, menyaksikan bagaimana ia bertumbuh melampaui segala luka yang pernah kusembunyikan di balik senyum rentaku. Rumah di taman kenanga ini tidak lagi berbau pengkhianatan. Kini, aromanya adalah campuran tanah basah dan harapan baru. Nadia mulai membuka pintu rumah ini bagi mereka yang senasib dengannya. Perempuan-perempuan yang kehilangan arah, yang jiwanya sempat terinjak oleh keserakahan manusia-manusia tanpa nurani. Suatu sore, seorang wanita muda datang bersimpuh di teras, menangis menceritakan perlakuan buruk pasangannya yang mirip dengan apa yang pernah dilakukan Raka.
Aku melihat Nadia memegang tangan wanita itu, menggenggamnya dengan kekuatan yang dulu kuberikan padanya saat aku sekarat di bangku taman. "Jangan biarkan mereka mengambil harga dirimu," ucap Nadia. Suaranya tenang, namun setajam mata pisau yang dulu kugunakan untuk membedah kebohongan. Ayahku mengajariku bahwa diam bukan berarti kalah, tapi cara kita mengumpulkan bukti untuk kemenangan yang bermartabat. Kau tidak sendirian. Mendengar itu, jiwaku bergetar hebat. Aku menyadari bahwa pengabdianku sebagai seorang ayah tidak berhenti saat napas terakhirku terlepas. Ia terus mengalir melalui kata-kata Nadia, melalui cara ia memandang dunia, dan melalui keberaniannya menolong sesama. Warisanku bukan lagi sekadar tanah dan ubin tua, melainkan sebuah nilai yang kini menjadi pelita bagi orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Sementara itu, di sebuah sel yang dingin dan sempit di pusat kota, aku sempat melintasi bayang-bayang Raka. Pria itu kini duduk meringkuk di sudut ruangan yang pengap. Tidak ada lagi tawa angkuh, tidak ada lagi kilatan mata yang tamak. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Sebuah kehampaan yang lahir karena ia telah menukar emas yang murni dengan segenggam debu. Ia baru menyadari bahwa dengan mengkhianati aku dan Nadia, ia sebenarnya telah menghancurkan satu-satunya tempat di mana ia pernah benar-benar diterima. Raka memandangi gelas plastik berisi air di depannya, lalu menunduk dalam-dalam. Mungkin ia teringat gelas air obat jantungku yang pernah ia ludahi. Mungkin ia teringat wajahku yang tetap ikhlas menerima caciannya setiap hari. Penjara yang sebenarnya bukanlah jeruji besi itu, melainkan ingatan tentang kebaikan yang ia balas dengan kejahatan. Aku tidak membencinya, aku hanya merasa iba. Di alam ini, kebencian adalah beban yang tak sanggup kubawa, maka kubiarkan ia hanyut bersama waktu. Malam di Salatiga kembali menyapa dengan keanggunannya. Nadia menutup jendela ruang tengah, tempat kamera tersembunyiku dulu terpasang. Ia mematikan lampu satu persatu, meninggalkan rumah dalam pelukan rembulan. Sebelum ia masuk ke kamarnya, ia berhenti sejenak di depan fotoku dan ibu. Ia mengusap bingkainya dengan lembut, sebuah sentuhan yang kurasakan hingga ke kedalaman jiwaku. "Terima kasih sudah menjagaku ya, bahkan setelah ayah tidak ada," bisiknya. Aku tersenyum dalam ketiadaan. Satu episode lagi, dan perjalananku mengamati dunianya akan benar-benar tuntas. Aku akan pergi dengan keyakinan penuh bahwa mawar yang kutanam telah mekar dengan sempurna. Harumnya tak akan pernah hilang meski musim berganti. Malam ini, langit Salatiga tampak begitu jernih. Seolah jutaan bintang sedang menenun selimut perak untuk menutupi atap rumah kenanga yang kini telah damai. Aku berdiri di ambang batas antara dunia yang kutinggalkan dan keabadian yang menungguku. Menatap untuk terakhir kalinya, sosok Nadia yang tertidur lelap dengan wajah yang tenang. Sebuah ketenangan yang kubayar dengan sisa napas dan air mata. Aku teringat kembali pada hari-hari yang kelam, saat hinaan anak dan menantuku terasa seperti sembilu yang menyayat daging. Aku teringat pada pedihnya hati saat dituduh pikun dan beban. Saat air minumku dinodai oleh kebencian manusia yang kucintai. Namun di penghujung jalan ini, aku menyadari bahwa semua luka itu adalah harga yang pantas untuk sebuah penebusan. Kesabaranku bukan karena aku takut, tapi karena aku sedang membangun sebuah cermin. Agar kelak ketika kebenaran terungkap, mereka bisa melihat betapa buruknya keserakahan dan betapa indahnya ketulusan. Nadia, putriku sayang, bisikku dalam hening yang paling dalam. Kau adalah bukti bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah kalah oleh waktu. Kau adalah satu-satunya tangan yang menggenggam jemari keriput ayah saat yang lain memilih untuk melepaskannya demi harta. Dermawanmu bukan hanya soal materi,
tapi soal hatimu yang tetap luas meski dunia mencoba menyempitkannya. Kini kulihat bayangan istriku semakin jelas di ujung cahaya. Ia mengulurkan tangannya, tersenyum dengan sorot mata yang sejuk, seolah berkata bahwa masa tugasku telah usai dengan paripurna. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Aku tidak lagi melihat duka di sana. Aku melihat sebuah awal yang baru. Aku melihat Nadia yang kelak akan bercerita pada anak cucunya tentang seorang kakek yang mungkin terlihat renta dan lemah, namun memiliki kekuatan raksasa untuk menjaga kehormatan keluarganya hingga detik terakhir. Untuk siapapun yang sedang berjuang dalam sunyi, yang dihina karena ketulusannya, dan yang disakiti oleh mereka yang paling dicintai, jangan pernah menyerah pada kebencian. Tetaplah menjadi air yang tenang, yang meski dilempari lumpur, ia akan mengendapkannya dan kembali menjadi jernih. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan diingat, melainkan seberapa besar cinta yang kita tinggalkan di hati orang-orang yang kita tinggalkan. Lampu-lampu kota Salatiga perlahan memudar di mataku. Rasa ringan yang luar biasa kini membawaku melintasi awan-awan kelabu menuju pelukan cahaya yang abadi. Aku pulang dengan hati yang penuh. Aku pulang dengan jiwa yang menang. Dan di rumah itu, di bawah lindungan mawar-mawar yang harum, cintaku akan terus hidup selamanya, mengalir dalam doa Nadia, dan bersemi dalam setiap kebaikan yang ia taburkan. Selamat tinggal dunia, tugasku telah selesai.